Assalamualaikum. Apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Topik yang akan kita bahas yaitu tentang benda-benda langit. Nah, apa-apa saja benda langit tersebut? Mari kita bahas satu persatu ya. Sebelum itu, mari perhatikan gambar berikut ini. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Pada gambar dapat kita lihat adanya benda-benda yang mengelilingi satu objek atau satu titik. Nah, benda-benda ini saling berputar berdasarkan alurnya atau lintasannya masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Nah, di gambar ini dapat kita lihat bahwa setiap planet memiliki lintasannya masing-masing atau bergerak sesuai dengan orbitnya. Nah, hal ini agar planet-planet tersebut tidak bertabrakan satu sama lain. Nah, dia tidak akan keluar dari alurnya. Jika dilihat, planet yang paling cepat pergerakannya yaitu planet yang paling dekat dengan matahari. Hal ini karena lintasannya paling kecil atau paling pendek, sedangkan yang paling lambat pergerakannya yaitu adalah planet yang paling terakhir atau dengan lintasan warna biru yang paling terluar. Hal itu karena orbitnya itu paling panjang. Bidang edar planet mengelilingi matahari disebut dengan bidang edar, sedangkan bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari disebut dengan bidang ekliptika. Susunan tata surya terdiri atas matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteoroid, dan asteroid. Nah, inilah yang akan kita bahas. Pertama yaitu matahari. Bisa kita lihat di sini ada gambar matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Memiliki 4 lapisan yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Kemudian ada planet dalam. Apakah itu planet dalam? Planet dalam adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang. Planet dalam disebut juga dengan planet terestrial karena planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu terestrial, sebagian besar terdiri atas mineral tahan api, seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta intinya terdiri dari logam, seperti besi dan nikel. Nah, yang terdiri dari planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian ada planet luar. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Planet yang terdiri dari planet luar atau yang termasuk dari planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar atau susunan dari planet-planet tersebut. Nah, planet yang paling dekat dengan matahari yaitu ada Merkurius. Planet ini juga merupakan planet terkecil, planet yang tidak memiliki satelit ataupun cincin. Skala revolusi planet ini paling cepat, berwarna abu-abu, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Selanjutnya ada Venus. Nama lain planet ini adalah bintang senja atau bintang fajar, karena jika dilihat dari bumi, planet ini selalu muncul saat senja atau saat fajar, sehingga itulah disebut sebagai bintang fajar dan bintang senja. Warnanya putih kekuningan
kemudian arah rotasinya terbalik dari planet lain. Selanjutnya, planet yang ketiga yaitu ada Bumi. Warnanya biru kehijauan karena planet ini terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Nah, planet Bumi juga merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Memiliki satu satelit yaitu bulan. Selanjutnya ada Mars. Nama lain dari planet ini yaitu planet merah. Planet kedua terkecil dalam tata surya yang memiliki dua satelit yaitu Deimos dan Phobos. Nah, itulah tadi kelima planet dalam: Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, selanjutnya planet luar, yaitu yang pertama kita lihat ada Jupiter. Merupakan planet yang paling besar yang memiliki banyak satelit, sekitar 79 satelit, dan rotasinya paling cepat. Kemudian ada Saturnus yang terdapat atau memiliki cincin dari bongkahan es, kemudian memiliki 62 satelit. Selanjutnya Uranus yang juga memiliki cincin vertikal, warnanya biru muda, dan memiliki 27 satelit. Yang terakhir ada Neptunus. Neptunus memiliki 14 satelit dan kala revolusinya terlama karena ia memiliki lintasan yang panjang dan jauh dari matahari. Nah, sebelumnya ada namanya planet Pluto, planet paling terkecil dan paling terjauh dari matahari. Namun, sejak tahun 2006, planet ini tidak termasuk lagi dalam kategori planet. Nah, hal ini disebabkan karena dia tidak memenuhi syarat, yaitu planet Pluto tidak mampu membersihkan orbitnya dari benda asing. Nah, jadi di orbitnya tersebut masih ada benda-benda asing atau bahkan ada benda yang menyerupai seperti planet Pluto. Sedangkan syarat dari suatu planet yaitu yang pertama, berbentuk bulat, kemudian mempunyai orbit, serta orbitnya harus bersih dari benda asing. Sebab itulah, sejak tahun 2006, Pluto tidak lagi termasuk dalam kategori planet yang menyusun tata surya. Benda langit berikutnya yang kita akan pelajari yaitu komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini juga terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian komet yaitu inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Kemudian ada koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Dan terakhir ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil dan panjang. Selanjutnya ada meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor. Apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut dengan meteoroid. Kemudian asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antar orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Nah, inilah ada gambar-gambar dari benda-benda langit selain dari planet. Nah, ada asteroid. Nah, tadi sudah dibahas, asteroid itu merupakan batu yang orbitnya di antara Mars dan Jupiter. Kemudian ada komet. Nah, kalau komet ini, dia merupakan bongkahan es dan batu yang berasal dari luar tata surya, yang terdiri dari koma dan ekor. Sedangkan meteor adalah benda langit yang saat benda ini jatuh memasuki atmosfer dan habis terbakar. Nah, sehingga terlihat seperti lintasan bercahaya. Inilah
yang disebut dengan meteor atau disebut dengan bintang jatuh. Sedangkan bola api merupakan meteor yang sangat terang. Meteorit yaitu batu meteor yang sampai ke bumi. Sedangkan meteoroid adalah batu luar angkasa yang lebih besar dari debu tapi lebih kecil dari asteroid. Nah, sampai di sini selesai materi kita tentang benda-benda langit di tata surya. Semoga kalian paham dengan materi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.